dan juga pintunya. Ternyata kita butuh monitor, saudaraku ya, monitor di Konorai, karena saya melihat beda dan singer. Kalau lagu ini apa, biasanya mereka seperti ini. Gimana? Biasanya seperti itu. Kita butuh monitor di sana. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus balik kamunya. Amin. Saudara, masih bergema suara saya. Pintunya minta tolong di supaya dapat bergema. Ayat 15 sampai 23. 24. Sudah tahu? Mari kita baca secara bergantian. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Judul berikut adalah perumpamaan tentang orang-orang berdalih. Sebelum kita baca ke sana, berdalih ya Allah. Apa? Alasan. Berdalih karena alasan. Kalau alasan itu cuma sekali, tapi berdalih itu pokoknya alasan. Benar seperti itu. Mendengar itu, berkata seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbagilah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mendapat perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi dia berkata sama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta maaf. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu berdiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kali belajarkan itu, aku tidak ada keberatan. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada keraguan. Lalu kata tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang Tuhan undang itu akan menikmati jamuanku. Amin. Nah, saudara mari perhatikan, saudara pernah diundang dalam mantu penagih. Dan biasanya kalau saudara mantu itu biasanya pengennya duduk di mana? Kalau mantu, yang mantu, terserah ini kan gitu Pak. Biasanya kalau terserah itu seperti itu. Tapi biasanya sekalipun ada senator, ayo kenal seperti itu, tetap eneng baik. Dia sekali itu desep di suatu tempat. Dia ngomong banget. Kita salah satu contoh lagi di dalam gereja ini sangat jarang sekali orang-orang di depan. Dia betul. Orang berkata itu bagian Roh Kudus, kenapa aja? Roh Kudus dalam saudara, amin. Roh Kudus itu semuanya. Banyak mereka apa di sini? Jangan bagian, jangan kita musuh. Tidak harus, saudara. Bahkan ada gereja-gereja yang
bergabung bersama dengan sayanya saya besar, bukan saya kecil. Nah, saudara, mari perhatikan hal ini. Kenapa sampai bisa terjadi seperti itu? Undangan Tuhan itu luar biasa pada orang-orang yang dikenal oleh Tuhan, pada orang-orang yang pada waktu itu orang yang punya nama, saudara, sahabat-sahabatnya, teman yang teman karib, saudara. Tapi perhatikan saya bagian dua bagian hari ini. Yang pertama, tempat utama itu masih kosong. Perhatikan ayat yang ke-18 sampai 20. Memang benar-benar butuh monitor, saudara. Aku kata ya ini. Nah ini ekonom. Nah ini dulu tapi. Oke, nanti kalau saudara sudah tahu. Kalau nggak tahu, memang sudah saya tuliskan loh. Kelihatan nggak? Kalau saya kelihatan oleh fotonya. Tetapi mereka bersama-sama apa yang terjadi? Minta maaf karena apa? Minta maaf karena apa? Yang pertama, membilah dan izin garap. Sorry, aku itu undangan ngalena, seneng-seneng, aku tinggal alat. Wis, aku rasa makan. Yang kedua, kamu karena apa? 5 pasal untuk diri, berarti ada 5 pasal untuk kita. Aku dengarin kalau ngobrol, kalau ini ya, kalau ini kayaknya narik kalau ngobrol. Aku dengarin kalau ngobrol sibuk, apalagi sing sapinya sapi peres gitu. Wah, topik ini pegah, lah sing peres kok iki umpamane. Sing peres kok. Nah, seperti itu gimana? Jangan wujudnya kandang, wujud terus kandang ini salah satu contoh. Enggak salah memang, tetapi ini yang saya maksudkan hanya ilustrasi di sini. Terus yang ketiga apa? Baru saja menikah. Baru saja menikah. Aku juga enggak. Aku juga mau apa dengan istriku seperti dengan suamiku. Berarti mari perhatikan hal ini. Banyak orang beralasan menolak undangan Tuhan. Tuan rumah itu adalah gambaran Tuhan yang undang banyak orang yang terkenal, banyak orang yang punya wibawa, banyak orang yang punya pengaruh, tapi orang-orang kita semuanya menolak undangan Tuhan. Karena apa? Berbagai banyak alasan mereka sendiri. Alasan-alasan yang kita katakan adalah sebagai orang berdalih. Karena apa? Sesuatu yang seharusnya bisa dibuat sebagai alasan. Banyak orang menolak panggilan Tuhan karena alasan. Aku sudah tua, aku sudah tidak bisa apa-apa, aku sudah koker inilah dan itulah. Ingat baik-baik, orang-orang yang mempunyai banyak alasan, maka Tuhan juga akan punya banyak alasan untuk menolak Tuhan kita. Ada amin? Aminnya apa toh? Singapura berarti seringkali nolak alasan. Seringkali banyak alasan ketika panggilan Tuhan. Saudara, ketika saudara mempunyai banyak alasan untuk menolak panggilan Tuhan dalam hidup, maka Tuhan juga punya banyak alasan untuk menolak kepada saudara. Jangan hal itu. Karena Tuhan itu mau bukan orang yang kuat, bukan orang yang terlalu hebat, bukan orang yang mungkin orang punya banyak pengaruh, tapi orang yang mau berserah dulu kepada Tuhan, yang dijawab oleh Tuhan untuk berdoa. Katakan amin. Bisa berserah kepada Tuhan? Yes. Ada amin? Yes. Maka berserah kepada Tuhan segala sesuatu dalam hidupmu, bukan banyak alasan dalam hidupmu. Tuhan tidak butuh orang kuat kok, duda saja menolak. Tuhan tidak butuh orang yang punya banyak pengaruh, duda saja menolak. Karena apa? Punya banyak alasan. Aku tidak butuh segala sesuatu, aku sudah bisa. Nah, kata-kata saya yang selanjutnya. Semakin seseorang merasa dirinya hebat, semakin merasa dirinya tidak selevel dengan orang lain. Jangan ingat ya, semakin seseorang itu merasa dirinya hebat, semakin merasa tidak selevel dengan orang lain. Berhati-hatilah. Apa saudara? Anda
terjebak, tidak membutuhkan penyertaan Tuhan. Saudara, ketika seseorang hidupnya mulai berhasil, ketika hidupnya mulai diberkati Tuhan dengan kelimpahan ekonomi, mungkin kelimpahan yang berkat jasmani dan lain sebagainya, ingatlah baik-baik, orang-orang kan berkata, nah, nggak levelnya. Karena apa? Aku kan lebih tinggi, apalagi jenjang ekonomi, jenjang sosial lebih tinggi, maka orang-orang seringkali merendahkan orang lain. Ini terjadi di dunia sekarang ini, bahkan sudah berilustrasikan sama Tuhan, dipanggil Tuhan, itu pun menolak. Kenapa? Gak level lagi. Aku sudah gak level, karena aku sudah jadi orang kaya. Aku udah gak selevel. Nah, belum, itu juga berarti Mas Fedi. Sudah gak sesuatu ya. Ganti bodoh. Aku udah gak level lagi. Saudara, suatu ketika saya ketemu dengan seseorang yang dipakai Tuhan seorang luar biasa, yang menjadi worship leader yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan suara bagus dan kemampuan yang luar biasa. Bertemu dengan kami dan saya itu orang yang ya saya kenal dia, mengenal dia hal dan sebagainya seperti itu, banyak orang tidak pernah. Ketika saya tanya, jawabannya itu terus saja. Jawabannya kok tanya, ternyata saya bilang, salah saya itu apa ya? Apa karena saya nggak atau gimana? Nah, seperti itu. Ini hanya perkiraan. Terus salah saya itu apa ya kok? Terlambat ngomong kok selalu antos, ngekit dan lain sebagainya. Sedikit punya sedikit. Karena dia sudah pelayanan sama memahami menjadi WL yang luar biasa. Diberkati Tuhan dengan suara indah, diurapi Tuhan dengan penyertaan luar biasa. Kita banyak orang bersuka cita, ditumpukan imannya semakin diberkati Tuhan dengan ujiannya seperti itu. Ketemu aku yang berpendeta desa, yang tidak punya apa-apa yang bisa diandalkan, maksudnya ditonjolkan dan sebagainya. Ya Allah, banyak orang-orang ketika merasa hidupnya berhasil, memandang orang yang kita level gitu. Jika hari ini ada orang yang seperti itu, maka hari ini saya ingatkan saudara mulai terjebak, tidak butuh penyertaan. Karena saudara yang butuh nausan, saudara yang butuh pengakuan dari orang lain. Yang saudara butuhkan bukan hal yang seperti itu, tapi orang-orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang sungguh besar pada Tuhan. Ketika hidup mulai diberkati Tuhan dengan kelimpahan berkat jasmani, jangan pernah memandang orang lain di sebelah mata. Karena terkadang orang yang seperti itu, ketika orang merendahkan kita baik-baik, saudara terjebak, tidak butuh penyertaan Tuhan. Ketika kau sudah terjebak, kemudian tidak butuh penyertaan Tuhan, selesai. Saudara, jangan sampai ketika kau punya keberhasilan yang luar biasa dalam bisnismu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu juga, saudara, jangan sampai kau memandang sebelah mata. Apalagi ketika kau memandang orang bersalah seperti itu, wah, itu salah, bukan. Saudara, mari perhatikan hal ini. Banyak orang yang hendak Tuhan, tapi karena merasa hidup sudah bisa, merasa hidupnya sudah pandai, merasa hidupnya sudah bisa segalanya, punya segalanya, dia berkata, no, saya level lagi jalan sama kamu. No, saya level lagi. Jangan sampai terjadi hidup. Ketika hidup sudah mulai ada kenaikan ekonomi dan segala apapun sudah punya, jangan memandang sesuatu yang tidak level. Karena semuanya ada pada Tuhan. Siapapun saudara, mau miskin, mau kaya, mau gendut, mau kurus, mau apa namanya? Ya pokoknya perbedaan masing-masing lah baik-baik. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan. Jangan sampai sudah berkata dua level belajar kamu. Kamu gak punya apa-apa. Saya sangat terkagum dengan seseorang hamba Tuhan. Dia punya jemaat setiap ibadah bisa 5.000 orang.
bareng dengan saya, sarapan dengan saya pada waktu itu, dan saya kaget karena di sana banyak pendeta-pendeta besar, banyak orang-orang yang terkenal. Tapi kali saya, karena kan saya orangnya kan bukan kita juga, karena saya merasa tadi tidak level dengan mereka. Bukan karena saya lebih tinggi tidak, tapi mereka orang-orang besar. Aku tak mikir baik. Ngapain saya dengan orang-orang besar? Saya menyingkir, menyendiri, dan hamba Tuhan tersebut yang punya, saudara setelah belum punya juga dalam keluarga ada juga. Ya datangi saya, makan bareng dengan saya, Pak, kok Bapak mau duduk dengan saya seperti itu? Memang kenapa? Cara orang bos saja karena bahasa sudah besar, tapi dengan anda belum dari besar lebih baik ngomong dengan Bapak yang punya pengalaman baru dibandingkan saya. Dibandingkan mereka, kalau punya pengalaman yang lain daripada mereka. Kalau kok saya udah biasa, tapi bisa saya. Sudah banyak orang-orang yang baru saja naik levelnya, naik ekonominya, selalu merasa itu sudah bisa. Ingat ketika aku sudah merasa bisa, aku sudah bisa sesuatu, segala terjebak dalam tidak butuh. Ada amin. Ketika aku sudah merasa hidupku tidak level dengan orang lain, sudah bisa dengan segala sesuatu, ingatlah baik-baik. Saudara sudah mulai terjebak, tidak butuh penyertaanku. Ada amin. Saudara sampai kapanpun butuh penyertaanku. Yang kedua, yang baik, perlah ujian. Tempat anugerah. Mari baca di dalam Lukas 14 ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera kemana saudaraku? Saya baca Pak. Segala jalan ini kok satu sih? Orang itu kemana saudaraku? Balik meneh. Maka kembalilah hamba itu menyampaikan semuanya itu pada tuannya. Lalu murkalah tuan itu rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke mana? Oh, balik meneh ada orang. Kemana saudaraku? 1, 2, 3, berani. Saudara, ketika banyak orang diundang itu menolak undangan tersebut, tuan rumah yang punya pesta menyediakan tempat anugerah yang seharusnya tempat pesta itu ada kursi-kursi yang begitu luar biasa megah, semuanya kosong. Tapi yang punya tuan rumah itu memanggil semua orang jalanan yang magang tanda kutip, mereka tidak pernah diperhitungkan oleh orang lain. Banyak orang yang menolak apa yang sudah diperhitungkan oleh orang lain itu, mereka menolak Tuhan, mereka menolak undangan itu, sehingga Tuhan memanggil orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh orang lain. Alkitab mencari orang-orang miskin segala jalan, orang-orang yang dorong, orang-orang cacat dan orang lumpuh. Maksudnya bukan hanya orang yang tidak cacat atau fisik, tapi hidup seseorang ini ada di bawah kasta dalam arti yang sesungguhnya seperti itu. Karena banyak orang-orang yang ekonominya sangat rendah dibanding orang sebelah mata. Itu diundang Tuhan. Karena apa? Biasanya banyak orang yang jadi undangan. Salah satu contoh. Bahkan ayat 22, sampai tempatnya itu tidak cukup. Karena apa? Saking besarnya tempat untuk pesta tersebut. Kenapa nggak cukup? Seharusnya orang yang diperhitungkan itu undangannya 10, tapi bisa
Tapi undangan satu tetap datang satu. Kalau nggak percaya sekarang ini perhatikan baik-baik kita saudara nyumbang. Ini nggak ide doang enggak. Yang saya lihat seperti ini. Undangannya ini ya, yang anggap saya tapi saya nggak pernah. Kepada bapak atau ibu Daniel Seto, mau ke daerah-daerahnya untuk ya senang-senang lah seperti itu. Dan ini lagi musim pesta kebiasaannya. Karena saya merasa saya orang yang hebat, saya merasa orang undangannya bersama saudara. Bapak? Enggak, ngomong bapak atau ibu berarti berapa? Satu. Oh atau keloro ini gitu ya? Satu ya. Saya kan biasanya bro, juga sama dong ya. Saya nggak menyarankan itu nggak harus begitu biasa. Tapi orang-orang yang miskin tadi, sehingga Tuhan yang mendapatkan tempat anugerah. Ketika diundang, satu dia datang, nggak pernah ngajak orang lain. Sampai tempatnya itu, kalau kita mengatakan masih ada sisa tempatnya. Karena apa? Undangan sebenarnya cuma satu keluarga, tapi nggak datang semuanya. Hanya dia undang semua orang yang tidak dianggap oleh orang lain, dipandang sebelah mata oleh orang lain, masih kurang tepat. Sebenarnya undangan sudah diberikan pada semua orang, tapi banyak orang menolak. Hari ini juga saya katakan, undangan sudah diberikan oleh banyak orang, tapi banyak orang menolak. Jangan sampai undangan diberikan malah kita nolak, saudara. Jangan sampai undangan diberikan buat mereka malah kita nolak mereka, maksudnya seperti ini. Tuhan berkata, ayo kamu bakal gereja, malah kita berkata, oh coba kau yang gereja gue tidak tahu. Gereja keren-keren saja, usah datang gereja. Ini sudah kesalahan. Tapi mari kita katakan kepada mereka, Tuhan sudah mengundangmu untuk berbagi, menyembah Tuhan. Waktunya kembali kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang mungkin dianggap sudah mati oleh orang lain. Karena pada mereka, Tuhan begitu mengasihimu. Tidak ada perbedaan tempat ini. Semuanya sama. Yang membedakan itu sudah kesempatan saya kepada saudara. Saya dan saudara semuanya sama. Masih makan nasi, masih punya tujuan ke depan. Yang membedakan saya dengan saudara tempat ini adalah hanya tugas dan jabatan saya sebagai saudara saya. Tapi di depan Tuhan semuanya sama. Mari bergerak. Banyak yang membutuhkan kedatangan Tuhan. Banyak orang yang sudah diundang. Waktunya kita membuka diri untuk berubah tempat. Ada amin yang terakhir. Tempat utama menjadi tempat anugerah. Respon yang benar akan mendapatkan anugerah Tuhan. Saudara, tempat utama buat orang-orang yang punya pengaruh tadi ditolak oleh orang-orang. Karena apa? Merasa nggak level hidupnya, merasa hidupnya nggak level dengan kita semuanya. Tapi menjadi tempat anugerah buat saudara dan saya semuanya. Saudara, sejarah menuliskan bahwa Israel telah menolak Tuhan Yesus. Seharusnya Mesias buat bangsa mereka, tapi mereka telah menolak Tuhan Yesus, sehingga yang dibutuhkan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus mendapatkan anugerah Tuhan. Saudara dan saya itu yang mendapatkan anugerah Tuhan. Mari bagikan anugerah itu pada buat orang lain. Amin. Coba tengok kanan kiri, bagikan anugerah itu buat orang lain. Tidak menghalangi anugerah, tapi katakan pada mereka semuanya, bagaimana anugerah itu orang lain, sehingga banyak itu diselamatkan karena orang lain. Sebab Tuhan baik dan hidup saudara. Mari kita. Kini aku percaya tiada yang
bisa dalam hidup dan merasa itu tidak selevel dengan orang lain. Saudara, tempat istimewa yang sering buat orang-orang istimewa tetapi ditolak oleh orang-orang istimewa, dan tempat itu menjadi tempat anugerah buat orang-orang yang tidak dipandang sebelah, yang hanya dipandang sebelah. Udah sudah diberikan buat semua orang, dan hari ini Tuhan mengundang banyak orang untuk menerima keselamatan. Respon yang benar, para saudara akan mendapatkan anugerah itu. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jangan sampai kita merasa hidup kita sudah tidak selain lagi dengan orang lain. Waktunya berubah. Mari belajar hari ini, karena semuanya sama di hadapan Tuhan. Ada waktu kita berbagi, ada waktunya kita menerima, ada waktunya kita senantiasa hidup dia dalam hadirat Tuhan. Tuhan gak butuh orang-orang kaya, Tuhan gak butuh orang-orang hebat, Tuhan gak butuh orang-orang kuat, karena mereka semua melakukan. Tapi Tuhan butuhkan orang-orang yang memiliki respon yang benar dengan Tuhan. Dan butuhkan orang-orang yang sungguh berserah dalam hidupnya, sehingga saudara dan saya semua mendapatkan anugerah Tuhan. Bagikan anugerah itu kepada banyak orang, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Kami bersyukur buat hari ini, buat penyertaan Tuhan. Ajari kami senantiasa untuk menghormati setiap hadirat. Kami rindu jamaah terjadi atas kami. Dan ajari kami semua supaya kami tidak merasa tidak selevel dengan orang lain, sekalipun orang lain tersebut mungkin secara ekonomi lebih di bawah kami. Ampuni kami Tuhan jika kami terjebak di sana. Dan hari ini siapapun kami ingin punya respon yang benar di depan Tuhan. Kami rindu jamaah terjadi atas kami semua. Ajari kami semua Tuhan Yesus untuk punya respon yang benar, sehingga kami mendapatkan tempat anugerah. Dan ajari kami semua siapapun kami yang ada di tempat ini, kami bagikan tempat anugerah kepada orang lain, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Segala hormat, pujian, kemuliaan